Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu Suci 30 Maret 2024 bersama Pastor Givan Pati MSC dari California, Amerika. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya mengundang kita semua untuk larut di dalam pembacaan Injil dan permenungannya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Hari Sabat sudah lalu, Maria Magdalena, Maria ibunda Yakobus, dan Salome membeli rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, ketika matahari sudah terbit, mereka pergi ke makam. Mereka bertanya satu sama lain, siapakah yang akan menggulingkan batu dari pintu makam bagi kita? Ketika mengangkat mata, mereka melihat batu sudah terguling. Batu itu sangat besar. Mereka masuk ke dalam makam dan melihat seorang pemuda duduk di sisi kanan. Ia memakai jubah putih. Mereka sangat terkejut. Pemuda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus dari Nazaret yang tersalib itu. Ia sudah bangkit dan tidak ada lagi di sini. Lihatlah tempat ia dibaringkan. Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan Petrus bahwa ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti telah dikatakannya kepadamu." Setelah keluar, berlarilah mereka meninggalkan makam karena sangat ketakutan. Oleh karena sangat takutnya, mereka tidak mengatakan sesuatu kepada siapapun. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, dengan kebangkitannya, Yesus mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa dosa, dan kuasa maut. Kuasa Yesus melebihi bahkan melampaui kuasa manapun. Peristiwa kebangkitan juga menjadi pengungkapan dan proklamasi akan ketuhanan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan, maka Ia bangkit dari kematian. Kematian tidak sanggup untuk menahannya. Kakek saya sudah lebih dari belasan tahun meninggal, tetapi sampai sekarang dia belum bangkit-bangkit juga, karena dia bukan Tuhan. Sekali lagi, karena Yesus adalah Tuhan, maka Ia menang atas kematian. Kebangkitannya menjadi bukti keagungan kuasanya. Dan kebangkitan menjadi dasar iman kita sebagai orang Katolik. Secara gamblang, Paulus berkata, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa mengklaim diri sebagai orang Kristiani tanpa kebangkitan Yesus. Maka berbahagialah kita, orang-orang terpilih yang telah memutuskan untuk berimankan Yesus yang bangkit. Pastikan Anda salah satunya. Ingat, iman kita tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ada janji keselamatan di sana. Ada keindahan yang terhampar untuk digapai. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah situasi kehidupan yang pragmatis, tidak sedikit orang yang membutuhkan hadirnya sesuatu yang bernama bukti. Bukti Yesus bangkit telah menjadi perdebatan berabad-abad lamanya. Dan kalau kita tenggelam bersamanya, maka kekuatan iman pun akan semakin melemah. Padahal kita punya cara istimewa untuk membuktikannya. Caranya gimana? Buat orang lain berjumpa dengan Yesus. Lengkapnya, buatlah orang lain berjumpa dengan Yesus melalui dirimu. Sebagai bukti bahwa Yesus sudah bangkit, tampilkan Dia dalam tutur kata. Tampilkan Yesus dalam perbuatan baikmu. Tampilkan Kristus dalam cara berelasi dengan orang lain. Maka orang lain akan melihat Yesus melalui saudara. Saya tertarik dengan ungkapan Paulus yang berbunyi, engkau dan aku adalah surat Kristus yang terbuka yang mesti dibaca orang.
Bagaimana mungkin orang melihat Kristus dalam diri seorang suami yang kalau marah terdengar litani kebun binatang? Bagaimana mungkin orang lain melihat Kristus dalam diri istri yang kalau lagi sebel, nada suaranya tiba-tiba menjadi penyanyi rock? Kita tidak akan melihat Yesus dalam pasangan yang tidak setia, dalam diri murid yang suka nyontek, dalam diri pejabat yang gemar korupsi. Kalau kita meyakini Yesus bangkit dan orang harus tahu bahwa memang Yesus sudah bangkit, perbaiki tutur kata, sikap, dan cara hidup kita. Jadilah salah satu surat Kristus yang terbuka itu. Kalau itu yang terjadi, maka banyak orang akan bertekuk lutut pada Yesus karena kita menampilkan Kristus sendiri. Karena kehadiran kita, semakin banyak orang dipanggil untuk dapat mengenal, percaya, dan mencintai Yesus dengan lebih sungguh. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 30 Maret 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Givan untuk renungannya pada hari ini. Sebagai informasi, Fresh Juice akan mengadakan kembali ziarah ke Holy Land angkatan kedua bekerja sama dengan Holy Global Tour, sekaligus anniversary Fresh Juice yang ke-12. Ziarah diadakan pada tanggal 9 sampai 20 November 2024 bersama Romo John Laba SDB. Bagi yang ingin mengikuti bisa mendaftar ke nomor WA 0821 1212 2525. Sekali lagi 0821 1212 2525. Akhirnya sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Selamat Hari Raya Paskah dan salam Fresh Juice. Haleluya.